Hello everyone, it's really fast and you're watching Real Weekly Vlog. Minggu ini cukup menarik ya, banyak apa namanya fluktuasi naik turun, emosi sangat tidak stabil di minggu ini. Langsung saja kita mulai di hari pertama. Di hari Senin 9 September. Gua nonton hari Minggu itu hari terakhir PNC. Dan yang menang ternyata benar. Tim yang gue dukung, ya, tim yang gue dukung, Allah Akbar, belibet. Gue dukung Korea dan Korea back to back menang PNC. Terus paginya, paginya ternyata kemarin kan gue bilang rencana buat ngerjain project yang di Jakarta tuh, gue mau berangkat Minggu malam tuh. Cuma nggak jadi karena di hari Jumat terakhir tuh, Jumat jam 6 itu diinfoin kalau satu ada gimana sih, Minggu Senin malam mau berangkat, cuma nggak jadi karena pertama di hari Senin itu waktu gue sampai kantor, gue masih harus prepare material-material lain yang buat pengerjaan gitulah, material kecil yang gak dibawa waktu berangkat di minggu sebelumnya. Kayak itu tuh yang di video nih, ada kabel, terus ada obeng, ada tang, ya gitu-gitu deh intinya. Terus ditambah ada material yang tiba-tiba secara mendadak masih belum dibuat gitu. Entah tim produksi bilang udah dibuat, tapi tim yang di lapangan begitu ngecek barangnya nggak ada gitu. Akhirnya mereka harus buat lagi dulu. Rencananya gua tuh Senin itu mau berangkat langsung, jadi biar Selasa besok tuh gue berangkat dari rumah gitulah, dari Depok langsung ke Jakarta. Berubahlah rencana kan setelah ada material yang ketinggalan tuh, mau nggak mau jadi besok gue harus ke kantor dulu sebelum berangkat ke Jakarta. Ya udah, terus kebetulan di hari itu gue nggak tahu, lagi sering banget hujan di kantor. Pagi hujan, siang juga hujan. Gue lupa siang apa sorenya ya, pokoknya gue ingat di hari itu tuh gue hujan 2 kali, sorenya juga hujan seingat gue tuh. Kantor hujan. Terus di hari itu gue juga check out skincare, basic skincare yang sudah lama enggak gue lakukan. Akhirnya gue melakukan untuk skincare lagi ya gitu. Gue cuma beli sunscreen sama face wash. Sunscreennya itu gue pakai, namanya apa ya, ntar ya gue cek dulu ya namanya apa ya, gue lupa lagi. Sunscreen gue itu dia agak watery gitu deh. Skin Aqua face wash gue itu Calf. Habis itu selesai. Nah ini dia hari Selasa nih, hari yang penuh dengan cerita.
Jadi karena ada material yang belum selesai dibuat tadi di hari Senin, akhirnya hari Selasanya gua ke kantor lagi kan. Selasa gua ke kantor, gua pikir bisa berangkat pagi kayak jam 9 gitulah. Ternyata setelah materialnya jadi, materialnya masih harus dicat. Sedangkan pagi harus beli cat dulu dan lain-lain, intinya ya gitulah. Akhirnya alat itu bukan alat sih, lebih ke material itu baru selesai sekitar jam ini jam 10-an lah. Jam 10-an. Terus gua mulai berangkat untuk ke Jakarta dari kantor, dari Bogor itu jam 10.22. Terus berangkat dan berhenti di beberapa titik tuh. Gue lewatnya kan Depok, Margonda, terus ke Jakarta. Terus aja, enggak, gue rencana tuh karena gue yakin perhitungan gue di jalan tuh gue akan sampai jam 12, jadi gue mikirkan untuk mampir ke rumah yang ada di Jakarta gitu. Rencananya gitu. Terus ya udah berangkat dari kantor jam 10.22. Terus gue berhenti di beberapa titik tadi. Gue berhenti jam 11 itu di Depok karena lampu merah ya. Berhenti karena lampu merah aja. Jam 11 karena lampu merah di Depok. Itu gue lewatnya Jalan Raya Bogor, habis itu belok ke kiri ke Juanda. Habis itu jam 11.30 gue sampai Jaksel Duren Sawit. Apa Duren 3 ya? Nah itulah pokoknya. Jam 11.30 sampai Jaksel. Gue tuh waktu mau ngetek B-roll, misalnya lagi lampu merah nih, gue baru buka resleting kan, set ngeluarin HP 2 detik kayaknya, nggak sampai 3 detik, 2 detik gue lagi begini, tahu-tahu lampu udah hijau gitu ya. Gue masukin ini cuma zet gitu doang. 2 kali tuh di Jaksel kayak gitu. Akhirnya sampai juga bener sesuai prediksi gue jam 12 sampai di Jakarta. Akhirnya gue mampir ke rumah dulu yang di Jakarta. Gak ada orang di rumah karena adik gue masih sekolah SMP, dia kelas 2 kalau gak salah ya. Habis itu bokap nyokap juga gak ada karena lagi di Depok. Sebenarnya lagi ke Bogor, dia lagi ada pengajian gitu deh. Udahlah, akhirnya gue sampai di rumah sendirilah di sana. Rencana selanjutnya adalah karena gue nggak mau nitip atau parkir motor di daerah sana, karena ya lo sendirilah parkir di Jakarta kayak apa. Parkir motor tuh sangat didiskriminasi, jadi kayak di belakang, dan I just worry the safety gitu, karena gue dulu kan pernah ngilangin motor juga. Itu ceritanya nanti aja lah. Jadi ya udah, akhirnya gue minta tolong mbak tante gue tuh untuk bawa motor balik. Jadi gue ngeboncengin tante gue, terus dia bawa motor pulang gitu. Nah, singkat cerita sampailah proyek tuh, sampai di proyek jam 1.08. Habis itu gue minta jemput temen gue kan, karena akses masuk tapi pasti butuh administrasi dan lain-lain, kayak KTP tuh akhirnya diminta kan. KTP diminta. Udahlah, ngeliat keadaan keliling sekitar, kayak beruntung project ini nggak cukup rumit untuk gue yang ngerjain electrical gitu. Jadi gue cuma ngonekin blower, terus ngonekin lampu, terus ngonekin apa lagi, udah cuma 2 itu, karena unitnya cuma ada fan, coil, udah sama lampu, sudah beres. Gua mengasumsikan sama kerjaan 1 HU tuh sekitar 2 hari lah. Cuma tadi gua kerjain setengah hari udah beres, alhamdulillahnya. Jadi cuma less than 6 hours maybe. Coba jam 1 sampai paling setengah 2, jam 2 lah baru gua kerjain. 3
ya jam 3 aja itu udah 75% kondisinya. Kalau di workshop kan kita ada coffee break gitu ya. Jadi setiap jam 10 sama jam 3 itu kita ada cover break lagi. Kita ada coffee break, jadi 15 menit bisa buat ngopi ngerokok kalau ada yang mau ngopi dan ngerokok gitu. Nah, itu juga diterapin di proyek. Jadi kalau misalnya jam 3 ya kurang lebih gitu, kita bisa tinggal dulu untuk istirahat lah 15 menit gitu. Ya udah, habis itu kita ngaso dulu kan, istirahat tuh depan masjid. Gue nggak tahu masjid apa tulisannya, ntar ada namanya nggak ya, gue cek dulu. Masjidnya itu namanya masjid apa ya, nih masjidnya ada namanya nggak ya? Nggak ada guys, nggak ada namanya. Dah itu masjid, terus kayak makan lah, mereka gorengan karena gua habis makan juga kan, udah aman gitu. Ya udah, gue cuma sholat asar, terus itu masuk lagi, terus cuma sampai jam 4 kalau nggak salah kerjaan gue udah beres, sambil nunggu kerjaan anak-anak yang lain beres. Terus tiba-tiba orang office ada yang datang 2, ngecek-ngecek kondisi AHU lah gitu. Terus gue diajak juga untuk ngeliat-ngeliat beberapa tempat di mana next projectnya akan dipasang mesin. Gue kasih lihat footage-nya. Experience baru aja gitu, ngeliat dalam gedung kosong dan lihat vibes-nya, ambience-nya tuh kinda spooky tapi menarik. Gue naik lift ke lantai 13, gue lupa. Ntar ya, gue cek dulu. Gue itu ntar naik lift. Wait 18 guys, kita ke lantai 18. Habis itu ngelihat di paling atas untuk ruangan liftnya gitu kan lift tuh mekanisme katrolnya tuh ada di atasnya. Misalnya jadi kayak lantai 18 nih, misalnya liftnya tuh dari lantai 1 sampai lantai 18, nanti si katrolnya itu katanya ada di lantai 19. Nah, nanti AHU gua aja lah ya, biar cepet. AHU gua aja tuh dipasang di lantai 19 gitu, buat mendinginkan itu semua kalau nggak salah. Terus di atas lagi juga ada, yang di bawah juga ada, di bawah ruang travel nextnya. Terus yang di atas tuh buat ruang lift sama ruang lobby gitu deh, karena nggak ada space jadi dipasang di paling atas gitu. Udah selesai, gue pulang. Bentar ya. Pulang kantor, pulang ngerjain proyek itu jam 5:30 gitu. At the moment gue tuh bete banget gitu, karena kenapa gue mau mampir ke Jakarta dulu dan gue minta tante gue untuk bawa motor gue dan taruh di Jakarta, karena satu tadi males parkir, dan kedua gue minta dijemput sama bokap gue gitu. Cuma setelah gue pikir-pikir dan setelah gue lakukan, ternyata kesalahan gitu. Waktu udah kan balik terus gue ngabarin bokap gue, bilang, Pak, aku udah selesai, boleh minta tolong jemput gitu. Sudah tuh, ditelepon sama dia kayak, tunggu di mana, bla 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 bla. Kayak gue kan nggak paham daerah situ banget ya, kayak gue emang kecil di sana tapi gue bukan orang yang jalan-jalan gitu, yang main-main gitu, kayak nongkrong terus tahu daerah kayak di mana gitu. Terus dia cuma ngomong
nanti tungguin aja di halte. Ya udah, gue nunggu di halte yang gue tahu aja, sesuai instruksi dia suruh nyebrang, tunggu di halte, ya udah, that's all. Terus gue nyebrang ke sebelah lawannya Sarina tuh, seberangnya sana di kantor KPU apa segala macam ya gitulah. Ya udah, terus gue tunggu aja gitu, duduk di eh duduk di halte, bengong 15 menitan ada kali, nggak datang. Padahal harusnya kalau dari rumah gue sampai ke situ ya 5 10 menit lah, nggak sampai segitunya. Udah gue tunggu aja tuh di situ. Sempat ada pikiran kayak, duh ini kalau gue balik jalan kayak nggak selama ini deh gue nunggu. Gue jalan 5 10 menit juga paling udah sampai HI dari Sarinah. Nah, udah tahu gitu mah balik aja langsung. Sih udah. Akhirnya bokap nelfon gak lama. Dia nunggu di perempatan Sarinah gitu yang udah mau arah ke kebun kacang. Gue udah bete banget di situ karena itu nggak ketemu. Gue paling males kalau janjian tapi nggak jelas gitu. Maksud gue apa susahnya sih jemput, ya udah tinggal di depan Sari Pasifik gitu. Aduh kesebut tuh. Ya gitulah pokoknya di depan sana. Maksud gue alasannya males bawa helm, kayak apa sih? Kenapa sih gitu? Perkara bawa helm doang, apa susahnya? Males bawa helm, kayak alasannya itu sih sebenarnya yang bikin gue males. Kayak jadinya gue harus kesini, gue harus begitu. Ya emang gue minta jemput, tapi kalau emang nggak berkenan, kayak males, ya udah nggak usah gitu, nggak usah diiyain. Makanya begitu gue waktu ditelepon disuruh nyebrang ke sini, nanti tunggu di sini, tunggu di situ, gue sebenarnya udah males, udah nggak gue tanggepin, kayak iyain aja lah gitu. Gak cuma sampai di situ, yang bikin gue bete juga cara bokap bawa motor tuh, kayak kesel banget gitu, rasanya kesel aja gitu. Bilang ugal-ugalan juga. Ya, coba bayangin aja di pertigaan nih, ini pertigaan begini. Bokap gue dari bawah sini kan, set. Ada mobil dari sini. Mau belok mobil mau belok ke kanan. Bokap gue tuh mau lurus, pertigaannya tuh bentuknya Y gitu deh, Y gini. Pokoknya begitu, bokap gue tuh mau belok ke sana ke arah dari mobilnya mau belok ke kanan dia gitu. Mobil udah ngasih sen begini nih. Set, bokap gue tiba-tiba mau motong jalur mobil tuh, kayak apa sih maksud gue gitu. Dia udah ngesen juga, kayak bisa gak sih lo sabar gitu. Tinggal nunggu kanannya, lewat kanannya kan dia belok tuh. Dia kan belok ke kanan, berarti kan kanan dia kosong, tinggal lewat kanan sana. Kenapa lu mau motong itu mobil? Aduh. Udah itu sampai kebun kacang juga. Kan jalan cuma 2 jalur tuh, kanan kiri gitu, kanan kiri. Kita ambil jalur kiri tuh. Jalur kiri macet banget gitu. Jalur kanan kan cuma buat 2 mobil. Maksud gue sabar gitu, dia tuh malah ngelewatin mobil gitu, nggak sabaran nusuk kayak aduh, gue udah capek, makin kesel, kayak sabar, kenapa sih nggak bisa sabar banget sih, daripada bikin macet jalan gitu, orang gara-gara orang gak tertib kayak gitu. Aduh, kesel banget gue tuh rencananya yang ada di bayangan kepala gue ya kerja di Jakarta dekat rumah, jam pulang udah pulang minta dijemput, kayak semua berjalan normal baik-baik saja. Kebetulan di hari itu juga ada kualifikasi Piala Dunia, Indonesia main lawan Australia. Gue rencana pengen nobar di sana, baru pulang ke Depok. Malah kayak gini kejadiannya. Gue bete banget. Sampai rumah juga udah kesel banget, muka gue udah ditekuk. Ya udah, gue udah bulat tekad gue, terus gue memutuskan untuk ya udahlah, nggak usah nonton, langsung balik aja gitu. Gue sampai rumah ada nyokap gue langsung, karena kerjaan di proyek juga udah beres 100% gitu, gue nggak harus kesana lagi, nggak harus perapian dan lain-lain. Ya udah, akhirnya gue sampai rumah langsung memutuskan balik.
sampai rumah makan juga cuma dapat berapa suap, 5-6 suap, masih banyak banget tuh di piring. Udah akhirnya nggak gue makan, gue buang. Agak nggak enak sama nyokap sebenarnya sih, tapi ya gimana, nggak kemakan juga. Terus karena kelihatan bete, nyokap gue pengen ngomong sesuatu gitu, bilang kayak nanti mau langsung pulang. Iya, kenapa? Nggak apa-apa, nanti ada yang mau diomongin dulu gitu. Ya udah tuh kan, set gue sholat, gue masih lanjut berberes tuh, nyokap gue masih zikir lah gitu-gitu. Terus gue tanya, tadi mau ngomongin apa gitu. Nyokap gue masih zikir. Karena ngeliat muka gue sebete itu gitu ya, muka gue sebete itu, jadi udah nggak mau ngelanjutin omongannya, kayak nggak jadi itu kata dia. Tapi gue tungguin aja, gue tungguin sampai egonya turun lah gitu, kayak mau ngasih tahu, dan gue juga nahan diri gue untuk nggak langsung berangkat. Akhirnya nyokap gue ngomong, ngasih tahu intinya kayak ada sesuatu yang mau dibeli lah gitu. Terus nanya gue kayak, gimana kalau ibu mau beli ini gitu. Terus gue bilang, udah nggak apa-apa, kamu beli aja gitu. Kalau ada kurangnya nanti biar aku tambahin gitu. Terus gue kasih lihat kan nyokap gue, duit gue masih ada berapa di rekening gitu. Terus gue bilang, ini duit aku masih segitu, nggak perlu khawatir soal uang lah. Kalau ibu mau apa-apa ngomong aja sama aku gitu. Kalau ibu mau sesuatu dan gak ngomong ke aku, gimana aku tahu gitu kan. Maksudnya siapa sih anak yang nggak nurutin kemauan orang tua gitu. Nggak tahu, gue kalau buat nyokap nggak pernah bisa nolak gitu, kayak susah banget buat nolak, sulit aja, kayak udah nggak apa-apa gitu. Terus setelah gue tahu kebelakangan dan gue inget-inget, waktu itu gue pernah bilang ke nyokap kayak, nanti kalau aku udah kerja mau beliin sesuatu deh gitu. Pernah gue ngomongin ke nyokap. Ternyata momennya itu ditagih dan gue juga lupa. Alhamdulillahnya nyokap gue ngingetin gue gitu. Jadi ya udah, nggak apa-apa, itu bukan hal yang gimana-gimana. Intinya, gue pikir kan gue agak khawatir waktu nyokap gue bilang ada yang mau diomongin gitu. Gue pikir apa, terkait kehidupan kah atau apa. Soalnya beberapa minggu ke belakang, waktu gue sakit mah gue kambuh sempet diopnam, tiba-tiba nyokap gue ngomong kayak soal pasangan, kehidupan gitu-gitu, kayak kamu nih sakit kayak gara-gara nggak ada yang ngurusin gitu, buruan cari apa mau dicariin. Aduh, lucu banget. Gue udah khawatir sempet omongan kayak gitu. Terus gak lama itu juga gue sempat ada omongan sama abang gue kan, terkait pandangan sama prinsip-prinsip gitu. Terus gue pikir udah nyampe ke nyokap, jadi nyokap mau ngomongin gitu, mau nasihatin apa gimana. Ternyata bukan, terkait finansial, dan ya it's okay lah, bukan hal yang gimana-gimana. Udah, jadi masih nggak mengganggu mood gue lah. Mood gue masih, saya nggak bertambah buruk tapi nggak menjadi baik juga, kayak tetap dijaga segitu aja gitu. Ya udah, setelah itu langsung pulang ke Depok. Agak khawatir karena ya benar, gue kehujanan di pertengahan jalan menuju Depok. Tapi ya everything's good. Hal yang bikin gue sedikit tambah bete di hari itu adalah temen gue yang satu-satunya yang gue harapkan untuk gue bisa bercerita. Tiba-tiba dia ngasih pap foto gitu di stadion gitu, kayak kok bisa sih tiba-tiba di stadion. Memang dia extrovert parah sih, jadi kayak you know it lah. Udah selesai jadinya. Udah deh, saat gue mau cerita gak bisa cerita karena dia lagi di luar juga. Ya mau gimana, malamnya sampai rumah, rencananya tuh gue mau tidur cepat karena bete kan, pengen ngilangin pikiran-pikiran jahat itu, emosi-emosi pengen dirilis dengan tidur. Akhirnya gak kerilis.
akhirnya melek tuh semalaman. Terus temen gua tuh akhirnya pulang sampai rumah, kita telepon, ngobrol, cerita, dan gue juga ngasih tahu apa yang terjadi, sama seperti kalian tadi kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya di malam itu gua nggak tidur semalaman. Ini udah ke Rabu ya, nggak tidur semalaman. Terus gue main aja gitu, main game, main FIFA deh gue tuh. Lagi asik main FIFA SBC tuh, yang bikin pack gitu. Udah, gue nggak tidur semalaman gara-gara marah. Terus gue ketiduran ternyata jam 6 mau ke jam 7 gitu pokoknya. Ya udah, kaget jam 7 baru kebangun, mandi buru-buru, saat udah mau kencengan tuh saat 3 DC karena jalan santai, jalan cukup santai. Udah hampir kecelakaan tuh. Jadi gue tuh lagi lurus, tiba-tiba diputar balikan ada tukang bubur yang naik motor gitulah. Jadi makanannya tuh di belakang, di bonceng gitu. Saat dia putar balik begini, masih ngambil kanan sih, bagus. Gue di kiri kenceng nih, nah dia mau ke kanan tapi gak lihat spion, dan gue di kiri kan. Gue udah Allahu Akbar. Itu kalau misalnya gue agak ke kanan atau enggak gue ragu, bisa nyenggol itu dan das. Untung tidak terjadi apa-apa, selamat. Di kantor juga masih belum ada kerjaan apa-apa. Terakhir masih ngurusin project itu masih ada satu lagi nanti ke Jakarta. Di kantor masih santai, dan skincare datang di hari itu. Sudah pulang aja jajan pempek. Rencananya gue pengen jajan somai, cuma ternyata somainya tutup dari itu, nggak tahu kenapa. Hari Kamis di sini gue kayak nggak dapet B-roll apapun, gue nggak ngerjain apa-apa juga di kantor, jadi kita skip aja lah ya. It's just boring day. Oke, kita ke hari Jumat. Di hari Jumat itu ada traktiran pizza, tapi gue nggak makan karena gue bisa ceritain ini enggak ya? Nanti aja deh, gue belum bisa ceritain ini. Intinya gue nggak makan pizzanya. Traktiran apa gue nggak tahu, tapi nggak ada yang resign saat itu. Mungkin ada yang ulang tahun tapi gue nggak tahu siapa. Jadi gue ada traktiran aja lah di hari itu. Dan menyenangkannya adalah, nah ini yang gue bilang naik turun tadi kan, emosinya itu di hari Selasa, di hari Jumat ya. Ini hari yang menyenangkannya, teman gue yang tadi bikin gue bete itu ternyata main ke rumah gitu. Jadi dia tuh bilang mau main nih tapi bingung kemana. Terus gue ini bodoh sih, kayak udah main ke rumah aja gimana gitu. Dia pengen nongkrong tapi nggak tahu nongkrong kemana. Sedangkan gue jadi suka ngidein untuk main ke rumah aja gitu. Kebetulan rumah juga lagi nggak ada siapa-siapa. Terus gue agak, setelah gue nyampein itu, terus gue pernah kayak kalimat ini terdengar aneh nih, seolah-olah gue mau ngapain gitu, atau nggak ngapa-ngapain juga, kayak udah ngobrol biasa. Ternyata di hari itu ngerencanain mau ke rumah tuh karena rumah kosong gak ada siapa-siapa, jadi pengen sekedar ngobrol aja gitu. Terus sore itu jam 5 dari Jumat, tiba-tiba jam 5 setengah 5 tiba-tiba nyokap gue bilang, nanti nggak usah beli nasi ya, kan gue biasa kalau sore mampir beli nasi ke warung tuh yang pernah gue share, beli nasi ya. Terus nyokap gue bilang nggak usah beli nasi, ibu bawa makanan dari Jakarta. Kayak, hah? Terus gue tanya kan, ibu kapan ke Jakarta? Enggak, ini udah. Ibu kapan ke Depok? Enggak, ini udah di Depok. Terus gue mikir kayak, aduh gimana nih ya. Akhirnya gue kabarin teman gue saat itu kayak, di rumah ada mama nih, gimana? Tetap lanjut atau enggak? Oh ya udah, lanjut aja, nggak apa-apa gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue tungguin dia di jembatan Arif Rahman Hakim tuh di atas. Itu spot enak banget sebenarnya buat bengong. Tapi ya sayang tidak pejalan kaki friendly lah gitu ceritanya kan. Nah udah,
tunggu di atas, dia ada, kita beriring-iringan sampai rumah. Sebelum itu kita mampir dulu beli somai buat dimakan gitu. Gue beliin juga orang rumah. Sampai rumah ya udahlah, kenalin ke nyokap teman gue itu, si Tiara itulah yang gue pernah ceritain juga di vlog-vlog sebelumnya. Kenalin ke nyokap, udah deh, ngobrol doang kita. Banyak hal-hal dan obrolan-obrolan yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan, dan keluar aja gitu, lebih personal, lebih menyenangkan. Jadi lebih saling tahu satu sama lain. Jadi ya, sangat menyenangkan hari itu. Minggu itu ditutup dengan sangat menyenangkan. Bahkan gue kayak jadi nggak bisa tidur itu malamnya gara-gara itu. Ya, segitu aja ya buat minggu ini. Sampai ketemu di Real Weekly Vlog selanjutnya. Apa sih? Karena orang kan biasa kalau di edit video jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Gue nggak pernah ngomong itu. Tapi terserah, kalau kalian mau like boleh like, kalau mau komen juga boleh, mau cerita-cerita juga boleh. Ya itu aja. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. It's really fast and see you, bye.